Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Halo semuanya, saya Manasula dengan NIM P01720424067 akan memberitahukan kepada semuanya mengenai laporan pendahuluan tentang resiko bunuh diri. Yang pertama, konsepnya terlebih dahulu. 1. Pengertian. Resiko bunuh diri adalah keadaan di mana individu memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan yang dapat mengakhiri hidupnya sendiri. Tindakan ini biasanya muncul akibat keputusasaan, kehilangan makna hidup, rasa bersalah yang mendalam, dan juga depresi yang berat. 2. Penyebab. Yang pertama, gangguan jiwa seperti depresi berat akibat skizofrenia, gangguan bipolar, dan sebagainya. Yang kedua, penyalahan gunaan zat adiktif seperti alkohol, narkoba, dan zat adiktif lainnya. 3. Pengalaman kehilangan seperti kematian ditinggal orang yang dicintai, perceraian, kehilangan pekerjaan, dan aktualisasi diri lainnya. 4. Rasa bersalah, malu, atau penolakan sosial. 5. Rasa tidak berdaya dan kehilangan harapan. Dan yang 6. Riwayat kekerasan, pelecehan, atau penolakan masa kecil. Selanjutnya, faktor predisposisi. Yang pertama, biologis. Ketidakseimbangan serotonin dan norepinefrin mempengaruhi kontrol emosi. Kedua, psikologis, dari harga diri rendah, perfeksionisme, gagal atau mengatasi stres. Selanjutnya, sosial. Di sosial ini terjadi isolasi sosial, penolakan sosial, masalah ekonomi. Selanjutnya, spiritual, kehilangan makna hidup, perasaan yang berdosa. Selanjutnya, riwayat keluarga. Riwayat keluarga terjadi pernah ada gangguan keluarga yang bunuh diri. Selanjutnya, faktor predisposisi. Yang pertama, biologis. Ketidakseimbangan serotonin dan norepinefrin mempengaruhi kontrol emosi. Yang kedua, psikologis, harga diri rendah, perfeksionisme, gagal mengatasi stres. Yang ketiga, sosial, isolasi sosial, penolakan sosial, dan masalah ekonomi. Dan yang keempat, spiritual, kehilangan makna hidup, perasaan berdosa. Yang terakhir, riwayat keluarga, pernah ada anggota yang keluarganya bunuh diri. Selanjutnya, faktor presipitasi. Yang pertama, peristiwa traumatis mendadak akibat kematian pasangan, pemutusan hubungan, atau juga kebangkrutan. Selanjutnya, rasa malu, bersalah, atau ditolak. Yang ketiga, diagnosis penyakit terminal. Yang keempat, kegagalan akademik atau pekerjaan. Yang kelima, pengaruh halusinasi yang menyeluruh pasien untuk mengakhiri hidup. Dan yang terakhir, penghentian obat antidepresan atau antipsikotik secara tiba-tiba. Manifestasi klinis. 1. Verbal. Dari verbal mengucapkan keinginan untuk mati. Saya ingin mengakhiri semuanya. Mengatakan hidup tak ada gunanya. Berpamitan kepada orang lain dan memberikan barang-barang pribadi. Selanjutnya, yang kedua, perilaku. Perilaku pada pasien dengan risiko bunuh diri didapatkan: 1. Menarik diri dari lingkungan sosial. Kedua, tidak peduli terhadap diri sendiri. Ketiga, menulis surat wasiat atau pesan kematian. Keempat, mengumpulkan benda berbahaya seperti pisau, tali, obat, dan sebagainya. Selanjutnya, emosional dan kognitif. Di emosional dan kognitif didapatkan: 1. Rasa bersalah, putus asa, dan tidak berdaya. Kedua, perasaan hampa dan tidak berarti. Yang ketiga, gangguan tidur, kehilangan nafsu makan. Dan yang keempat, perubahan mood ekstrim dari sedih menjadi tenang, tiba-tiba menunjukkan tanda berbahaya karena sudah memutuskan. Selanjutnya, penatalasarnaan pada pasien dengan resiko bunuh diri didapatkan untuk memberikan penatasanaan pada pasien dengan risiko bunuh diri, diberikan intervensi. Yang pertama itu bangun hubungan saling percaya dan rasa aman kepada pasien. Yang kedua, observasi ketat tanda-tanda niat bunuh diri, seperti tanyakan langsung dengan empati, apakah Anda pernah terpikir untuk menyakiti diri sendiri? Yang ketiga, hilangkan benda-benda berbahaya di sekitar pasien seperti pisau, tali, kaca, dan obat-obatan. Yang keempat, tingkatkan pengawasan seperti 1:1 supervisi dan bila pasien berisiko tinggi. Yang kelima, dorong pasien mengekspresikan perasaan secara verbal. Yang keenam, bantu pasien mengidentifikasi
sumber dukungan sosial, keluarga, teman, atau juga pemuka agama seperti rohaniawan. Selanjutnya 7, latih mekanisme coping yang adaptif seperti menuliskan perasaan, relaksasi napas dalam, atau aktivitas ringan lainnya. Yang ke-8, libatkan keluarga, ajarkan tanda bahaya dan pentingnya dukungan emosional. Yang ke-9, kolaborasi pemberian obat antidepresan, antipsikotik atau penenang sesuai instruksi dokter. Dan yang 10, rencanakan kontrak keamanan seperti safety kontrak. Pasien berjanji tidak akan melukai diri sendiri, akan mencari pertolongan bila dorongan muncul. Selanjutnya, psikopatologi pada pasien dengan resiko bunuh diri. Risiko bunuh diri muncul karena gangguan pada sistem limbik dan neurotransmitter serotonin yang rendah, yang berperan dalam regulasi emosi dan impuls, sehingga kondisi stres yang berat, depresi, dan kehilangan makna hidup memicu rasa tidak berdaya dan keputusasaan yang ekstrim, sehingga individu melihat bunuh diri sebagai satu-satunya jalan keluar. Stres yang berat atau kehilangan, terus serotoninnya turun, gangguan kontrol emosinya terjadi, sehingga keputusasaan terjadi, sehingga terjadinya resiko bunuh diri yang meningkat. Selanjutnya, konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan resiko bunuh diri. Yang pertama, pengkajian. Pada pengkajian yang harus dilakukan adalah mengecek identitas lengkap pasien berikut dari nama, usia, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, pekerjaan, dan alasan klien masuk rumah sakit. Kemudian analisa data. Biasanya pada pasien dengan masalah risiko bunuh diri ini, dapatkan data subjektif, mengungkapkan keinginan ingin mati. Yang kedua, mengatakan hidup tidak berarti. Yang ketiga, merasa tidak ada harapan. Kemudian data objektifnya didapatkan perubahan perilaku tiba-tiba, menjadi tenang setelah depresi berat, riwayat percobaan bunuh diri, 3, menyimpan benda tajam atau beracun. Aspek lain yang harus dikaji adalah yang pertama, tingkat depresi, 2, sosial dan spiritual pada pasien. Yang kedua, adakah rencana atau alat untuk bunuh diri. Selanjutnya, diagnosa keperawatan pada ini adalah resiko bunuh diri. Selanjutnya, strategi penatalaksanaan pada pasien dengan perilaku resiko bunuh diri adalah dengan melakukan SPTAK. Yang pertama, lakukan pengawasan ketat atau hindari benda-benda tajam, tali, obat-obat yang berlebihan. Yang kedua, dorong pasien mengekspresikan keinginan yang untuk bunuh diri itu secara terbuka. Yang ketiga, beri dukungan emosional dan empati. Dan yang keempat, libatkan keluarga dalam pengawasan. Yang kelima, beri kegiatan positif dan bermakna. Dan yang keenam, kolaborasi dengan tim psikiatri untuk terapi medis atau psikoterapi. Itu merupakan laporan pendahuluan dari konsep ASKEP pada pasien dengan resiko bunuh diri. Saya Ahmad Asura. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.